Bencana bukan alasan untuk mengorbankan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, ataupun negara. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, dan diasingkan. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kewarganegaraan. Lalu, apa artinya kita sebagai makhluk sosial jika tidak bisa menghargai hak-hak orang lain di sekitar kita? Tidak ada yang bisa memberi Anda kebebasan, tidak ada yang bisa memberi Anda kesetaraan atau keadilan atau apapun, jika Anda seseorang yang juga merebut hal tersebut. HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya bahwa HAM menjadi jaminan filsafat yang kuat atas kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Isi Pancasila merupakan pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang masing-masingnya memiliki makna tersendiri. Dalam menghadapi wabah ini, terdapat hak yang harus dipenuhi, yaitu hak atas standar kesehatan, hak atas informasi yang resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman, hak atas kebebasan berekspresi, hak untuk bebas dari diskriminasi dan stigmatisasi. COVID-19 adalah ujian bagi masyarakat, pemerintah, komunitas, dan individu. Hak asasi manusia berlaku bagi seluruh spektrum, termasuk hak ekonomi, sosial, budaya, dan politik akan menjadi dasar bagi keberhasilan penanganan COVID-19. Pandemi global COVID-19 tidak boleh dan tidak bisa menjadi alasan bagi setiap negara untuk membuat kebijakan yang menguntungkan individu atau kelompok tertentu dan melanggar hak asasi manusia. Sebaliknya, hal tersebut seharusnya menjadi evaluasi dan pengingat kita sebagai makhluk sosial bahwa peristiwa COVID-19 sebagai isu kesehatan publik yang berdampak pada isu kesejahteraan sosial. Terlebih lagi, dalam mengeluarkan kebijakan, negara harus berpikir panjang mengenai dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pasca pandemi usai. Disinilah kita seharusnya bersatu, bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan berjuang bagi keutuhan dan keselamatan bangsa Indonesia. Tidak ada untungnya egois di masa sekarang ini. Aku untuk kamu, kamu untuk aku, kita untuk Indonesia.